Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Hubbiba den demenaken ilayya maring ingsun min dunyakum saking dunya sira kabeh apa salasun perkara telu. Tiga hal yang disukai ya oleh Rasulullah SAW. Artinya tiga hal ini menarik bagi Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah atib. Yang pertama adalah perempuan atau keliru. Atib itu wangi-wangi. Atib yang pertama itu wangi-wangian, bau yang harum ya. Wan nisa'u lan wong wadon. Wa qurratu aini utawi penganteng ati ingsun, beripat ingsun iku fi sholati ing dalam sholat. Jadi ada tiga hal yang disukai Rasulullah SAW. Wangi-wangian ya, bau harum, perempuan ya, dalam artian positif ya. Perempuan bagi Nabi ya istri itu, bukan semua perempuan. Qurratu aini fi sholah, dan Nabi itu menjadi tenang hati ya. Nabi itu senang, anteng di dalam sholat. Jadi sholat itu sesuatu yang menyenangkan. Bagi orang yang mengerti arti sholat, sholat itu sangat menyenangkan. Fahadi tekila faidah aidan halimane iku faidatun faidah la yungkirukan orang ingkari sopoman wong jarroba kang jajal sopoman. Jarroba kang jajal sopoman it'aba nafsihi ing mayahaken awa iman fil afkari dalam biro-biro pemikiran wal adhkari lan biro-biro zikir wasunu fil a'mali lan biro-biro macami penggawe. Kemarin disebutkan bahwa semua orang ini perlu hiburan ya. Laki-laki khususnya perlu untuk bersantai, untuk bersenang-senang. Walaupun dia itu sudah punya uang, walaupun mungkin sudah punya kerjaan, pasti hidupnya ini belum sempurna kalau belum mempunyai istri. Makanya Allah memberi kesempatan untuk menikah itu supaya kamu hidupmu jadi tenang. Sedangkan Rasulullah SAW juga menyukai hal yang sama. Kanjeng Nabi itu menyukai harum ya. Kanjeng Nabi itu baunya harum, wangi-wangian itu suka Nabi. Dan Nabi itu secara alami sangat harum. Bahkan kalau Nabi lewat di satu tempat, itu sampai beberapa hari baunya masih ada ya. Jadi kalau Nabi lewat, itu orang tahu Nabi lewat. Karena apa? Baunya itu masih ada. Bahkan anak-anak kecil itu kalau kepalanya diusap Nabi berhari-hari walaupun mandi masih ada baunya ya. Jadi Nabi itu orang yang bersih, harum ya, menyukai wangi-wangian. Wanisa, Nabi juga mencintai perempuan ya. Maksudnya mencintai istri-istrinya. Menyukai perempuan ini bukan sesuatu yang jelek ya. Perempuan itu artinya mencintai istrinya supaya orang Islam semakin banyak ya. Terjadi pertambahan penduduk muslim. Nah, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Tanakahu tanasalu. Bernikahlah engkau supaya beranak pinak ya. Maka Nabi juga menyukai perempuan ya. Atib, riwayat ini hadis ada yang mengatakan anisa dulu, ada yang atib dulu gitu. Wangi-wangian ini sesuatu yang dekat. Makanya orang ini kalau baunya harum itu kecerdasannya bertambah karena dia disukai oleh malaikat. Wa qurratu aini fi sholat ya. Nabi itu menjadi tenang kalau di sholat. Karena apa? Sholat itu tempat untuk munajat, tempat untuk berdoa, tempat untuk berbisik bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mendiwang wahadi wahya utai mengkono faidah salasa iku kharijatun kang metu anil faidataini sangi faidah loro as-sabiqataini kang wis dhisik karone. Faidah di sini ini lebih dari yang dahulu. Yang kan ada faedah punya anak, ada faedah menghilangkan syahwat. Faedah yang ketiga ini untuk menyenangkan pikiran itu, menenangkan hati. Dengan orang itu punya pasangan, itu dia ada tempat berbagi, ada tempat untuk curhat, bicara, musyawarah, sehingga hidupnya menjadi lebih tenang.
Hatta inha sudah menggunakan faidah ikut taktor itu kelaku apa hadil faidah fi hakil mamsuhin dalam haki wong kang den buset manuih, maksudnya tidak punya alat kelamin. Mamsuh itu orang yang alatnya itu putul atau hilang. Wa man wala syahwat kan orang syahwat iku maujud lahu kutiman. Artinya faedah menikah untuk mendapatkan ketenangan ini berlaku semua orang. Walaupun mungkin orang itu sudah impoten kalau sekarang bahasanya. Orang impoten itu tetap ingin punya istri. Kenapa? Supaya ada yang diajak bicara. Karena orang ini tidak sama bicara dengan istri, bicara dengan anak, bicara dengan saudara, ini beda. Istri memang diciptakan untuk menjadi apa? Tempat berbagi gitu. Sehingga orang ini walaupun sudah impoten, dia masih ingin tetap punya istri. Ada faedahnya apa? Menghibur ya, menemani. Karena kalau anak kan tidak mungkin tidur masuk gede di kelon-kelon be anak. Kalau istri kan buh micet-miceti, buh musuk-musui, ya, ada efeknya. Illa anna hadil faedah ang sutune ikilah faedah ikutaj alun dati agtuj alun dati akon bu hadil faedah lin nikahi maring nikah fadilatan ing keutamaan bil idhofati lan den sediaken ila hadin niyati maring ikilah niat. Jadi ada niat untuk menenangkan hati itu tadi. Jadi menikah itu di samping untuk punya anak, untuk mengendalikan syahwat, godaan setan, juga ini faedahnya untuk menenangkan pikiran. Sebab ibadah ini fokus ya. Kita ini dengan berbagi, dengan berbicara dengan orang, maka beban hidup ini akan berkurang. Nah, di situ akan membuat dia tenang, ibadah lebih khusyuk. Ya. Nah, ini faedahnya menikah. Wa qala lan sithik sapa man wong yak sidu kang nejo sapa man bin nikahi kelawan nikah zalika yang mengkono niku wa faedah salisan niku. Wa amma qasdul waladi anapun utai nejo duwe anak wa qasdul daf'i syahwati lan ora no niat nolak syahwat wa amsali halan biro-biro padan mengkono syahwat fa huwa utai mengkono qasdu iku mimma sangi perkara yak suruh kang akeh apa mah. Memang yang paling penting ya dua hal. Yang pertama untuk punya anak dan untuk mengendalikan syahwat. Sumaru basahsin nuli pirang-pirang wong suwiji iku yasta'nisu ngerasa aring, ngerasa tenang ya, yasta'nis itu merasa rileks. Binadri kelawan ningali ilal ma'i maring banyu aljari kang lumaku wal hudrati lan ijon-ijon ya pemandangan wa amsalilan padane mengkuno alma wal khudrah wala yahtaju lan ora butuh sapa wong ila tarwihin nafsi maring ngepenakaken awak bi muhadatsatin nisa'i kelawan ngundemi atau ngancani bojo wadon pira-pira wong wadon wa mula abadihina lan dolanan ing nisa. Ada sebagian orang memang yang merasa cukup dengan hiburan rileks santai ke kebun, tidak suka sama perempuan, itu ada tapi sedikit. Fa'atalifu mongko dadi beda apa hadza ikilah mengkono istiqnas niku biikhtilafil ahwali kelan bedani biro-biro tingkah wal ashkhasi lan biro awa-awaan falyatanabbah mongko becik ngiling sapa abad lahu maring mengkono ikhtilaf. Di faedah yang ketiga ini memang ada yang sangat memerlukan, ada yang tidak ya. Ada orang yang merasa senang sendiri aja. Ada dulu di pondok saya ada yang sampai sekarang gak menikah, dia lebih senang sendiri. Tapi biasa orang ini walaupun sudah tua kepingin punya istri. Kenapa? Untuk menghibur, untuk menemani, itu kan penting. Ada teman bicara. Kecuali kalau orang itu memang sudah khusyuk ibadah, mungkin gak suka omong-omongan, gak suka rileks ya, dia lebih suka ibadah ya, gak masalah. Al-faidatul rabi'ah itu faidah yang kepapan ikut tafrihul qalbi ngosongaken hati antadbiril manzili saking ngatur omah wa takafuli lan nanggung bisullit tabakhi kalane masak ya, penggawean masak wal kanisi lan nyapu wal farosi lan nglemek spray wa tanzifil amani lan piro-piro wadah wa tahiyyati asbabil ma'isyati lan nyawisaken atau nyiapaken piro-piro sebabe penguripan ya, merapikan pekerjaan. Ini faedah yang keempat dari nikahnya.
Kalau kita punya istri itu mengurangi kerepotan kita ngatur rumah umpamanya. Kita ini kan suami ini kan malas nyapu, bersih-bersih, ngelap, ngepel, apa itu cuci-cuci, masak. Itu kan biasanya suami ini nggak open. Ya ada suami yang suka seperti itu ada, tapi jarang. Yang banyak kan suami lebih suka ngobrol jagongan, nggak melok masak. Sing wedok isu is tangi adang, sing lanang sing lungker. Salah satu faedah istri memang itu. Walaupun itu bukan kewajiban istri ya. Masak itu sebetulnya kewajiban suami ya. Kewajiban suami. Jadi cuci-cuci, kora-kora itu wajibnya suami. Istri itu tidak punya kewajiban itu. Cuma ini bentuk kerjasama. Umumnya wanita itu pekerjaan di rumah. Walaupun sesungguhnya kalau suami mampu, itu harus menyediakan pembantu ya, supaya ada yang kora-kora. Kan tugas istri ini berat ya, nyapu, masak, nyuci, ngepel, gendong, pengisi digudoi, gak turu-turu. Nah, berat sekali. Siang malam kerja terus ya. Istri ini berat ya. Makanya kalau suami mampu itu harus cari pembantu ya. Tapi biasanya ini bentuk kerjasama ya. Wanita-wanita yang ya di Indonesia termasuk biasanya memang perempuan ini secara naluri membantu ya, nyapu-nyapu, apa, masak, nyetrika, cuci-cuci ya. Walaupun itu tidak wajib, tapi itu merupakan kebaikan ya. Istri itu bagus ya. Memang istri tidak wajib masak, itu tidak wajib. Kalau suami bisa belikan Grab setiap hari ya gak apa-apa. Nanti no nge-grab ya. Tapi yo jebol bandari. Buju gak gelem masak terus YouTube, TikTok, jigang ya. Jelo sapi ya. Ini gawat ini. Walkan isilan nyapu. Wal forasilan lemek spray gitu. Menata apa? Ya kursi, meja kursi ya. Watantifil awani kan bersih pira-pira wadah ya. Kora-kora itu. Terus babi yang nyiapin sarap. Dengan ada istri kita itu kan sangat terbantu. Pagi ono sing kena kopi ya. Ono sing apa nyepai telo-telo goreng lah. Ini kebaikan istri ya. Kamu harus mengakui istri itu jangan dianggap sepele ya. Istri ini juga punya tugas yang berat. Makanya harus disyukuri ya. Final insan sudah menungso iku lam yakun lamun ora ono lahu kedua insan apa syahwatul wiqai syahwati jima la ta'dzaru tidak diangel alaihi ing atase insan apa al aisyu urip fi manzilihi ing dalam omahe insan wahdahu halis wijine insan. Walaupun orang itu sudah enggak syahwat, walaupun orang itu mungkin sudah tua, sudah impoten, tapi dia hidup sendiri pasti gak enak. Hidup sendiri itu pasti tidak menyenangkan. Saya dulu ada punya teman orang Saudi ya, orang kaya, sudah tua, umur 70 sekian tahun. Kemudian dia kesepian, anaknya sudah pergi di luar negeri bisnis. Dia kesepian, akhirnya menikah sama pembantunya. Ya pembantunya itu kan bisa ngelatih dia, nyureni, mupuri, mijeti. Nah, itu menikah sama pembantunya. Itu banyak kasus di Arab ini, banyak kasus begitu. Orang tua-tua itu yang anaknya sudah sibuk, dia sendiri, istrinya mati, ya biasanya nikah sama pembantu-pembantu itu. Karena apa ya, dia hanya butuh pelayanan itu. Mungkin sudah bukan urusan seks, tapi dia butuh teman ya. Orang ini semakin tua ini semakin ingin dilayani. Makanya salah satu faktor ya, faedah nikah itu untuk meringankan tugas di rumah. Ya contohnya kamu itu lihat kamarmu selingkaran koyo kandangi sapi ya. Buar. Kitanya laki-laki ini kan malas itu. Kalau cucianmu itu dibuntal susu tadi bantal. Itu kan saking malasnya kamu nyuci itu. Kalau perempuan kan mesti diambil dicuci, setiap hari dicuci ya. Wanita ini kan cenderung bersih ya. Ya kamu lihat sendiri kamarmu loh, komproh-komprohnya itu loh. Saya lihat kamar anak laki-laki di belakang itu, yang otes, jorok. Itu karena kamu tidak ada yang bersihkan. Ya kamu sendiri memang kompros. Nah,
Tapi kalau ada istri ini mungkin banyak menolong ya. Kalau ada istri ada yang kora-kora, ada yang nyaponi, ngerapiin meja ya. Coba wong ganti bojo, kendil kan ukuri meja, sempak kan ukuri meja, ngopot diuncal ngene. Wong lanang kan biasa. Nyopot sarung sak tepake. Nah, istri ini penting. Itu lau takafalah karena lamun nanggung sapa wong alat bijami asghalil manzil kelawan sekabehane kerepotane omah. Kalau seandainya laki-laki ini melakukan sendiri yo, coba pikirin nek kon iku bendino masak, umba-umba, kora-kora, nyetrika, nyapu, yo kayak sono ndindi kon. Umek ke dapur tok iku wis. Ayat di ilang kesio-sio opo aksaru auqatihi piro waktune wong atau mengkono napa ni insan. Kita ini seandainya ndak ada istri, yo kayak iso kerja bendino mari isu tangi turu si adang, mari adang kora-kora, mari kora-kora mbah nyapu-nyapu. Yo kayak nyambut gawe. Nah, istrinya bisa menyelesaikan tugas di rumah ya. Walam yatafarraq lan ora kober sapa wong lil ilmi maring ilmu wal amali lan amal. Seandainya kita ini tidak ada istri, yo kayak iso menyambut gawe, kayak iso ngaji, kayak iso mulang ya. Bayangkan kiai ganti bojo, isu nyapu dhewe, kora-kora dhewe, umba-umba dhewe, mupoi anake dhewe. Yo puyeng deh, gak lapo-lapo sibuk dengan ini aja. Makanya dengan adanya istri itu tugas terkurangi. Apalagi kalau istrinya dua, lebih kerja sama lebih bagus ya. Padahal mar'at nek gelem, tapi wong wedok gak gelem dikonone. Rabi maneh ana sing ngewangi umah tak landangi dhewe ngono gak gelem deh. Padahal maksudnya suami ini kan menambah teman, masak berdua. Tapi wong wedok gak gelem, wis angguran repot nah. Gak gelem ditambahi pembantu. Fal mar'atu mongko te bojo as-solihatu kang solihah al-muslihatu kang bagusaken lil manzili maring omah iku aunun nulungi alat dini ing atas agama bihadzi tariqi kelawan ikilah dalan. Jadi peran bunyai itu penting. Pak kiainya bisa ngajar, Pak kiainya bisa ngimami jamaah, karena bunyainya yang menyelesaikan urusan rumah. Coba dia nggak punya bunyai, kerja sendiri, oh ya gak iso rek. Bisa jadi kiainya gak iso ngimami, sibuk adang dewi repot. Makanya punya istri ini penting ya. Dan bunyai-bunyai ini sangat mempengaruhi suksesnya suaminya. Suami ini lebih banyak motivasi istri ini penting. Makanya kalau kamu nyari istri ini cari yang istri yang bagus ya. Ojo istri sing ngalem, nangisan, purian, tambah stres kan. Istri yang sing kuat, sing tangguh. Istri sing hemat ya. Kalau duwe bojo jajan nih, online nih. Ya tugel kekermu entek, kredit ya, amblas ya. Ya ini pentingnya punya istri solihah. Waqtilalu hadil asbab utawi napa niku wau cacate kira pira-pira sebab ya, urusan rumah tangga maksudnya iku syawaghilu pira-pira karepotan wa musyawisatun lan pira-pira kang gredo ganggu lil qalbi maring ati wa munqisatun lan kang nyeretaken maksudnya ngrepotkan. Nyereti maksudnya menyerimpeti, kalau bahasa Indonesia ya menyerimpeti. Iya, menyerimpeti mungkin kayak cuma laku itu keserimpet. Lil aisi maring panguripan. Artinya kalau suami ini tidak selesai urusan di rumah, ya maka dia nggak bisa kemana-mana ya. Dia katanya nyambut gawe si kating kora-kora, katanya pengajian si adang, katanya jamaah mepe-mepe, entek aku ya. Maka suami tidak jadi berfungsi kalau tidak ada istri ya. Kesulitan urusan. Walidzalika karena mengkono niku faidah niku qala dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah laisat ora ono apa azzaujatu bojo as-solihatu kang saleh. Oh, azzaujatu bojo as-solihatu kang saleh iku laisat ora ono sapa zauja fit iku minat dunya saking dunya. Istri solihah itu bukan bagian dari dunia, dari godaan maksudnya.
Fa innaha sunni zaujatus sholihah iku tufarriguka, nyuwungaken, maksudnya membantu kamu ya, menolong kamu lil akhirati maring akhirat. Istri sholihah itu sangat berperan, sangat penting untuk membantu suksesnya suami ya. Karena kalau dia tidak punya istri sholihah mungkin hidupnya kacau. Tapi dengan istrinya baik, rumah tangga selesai, makanan selesai, anak selesai, kita bisa pergi ke masjid, bisa ngaji ya. Nah, peran istri penting di situ. Makanya istri golek sing kerasan ke omahe. Oh, istri ini ngluyu rai sosialita, meceng dong. Sing lanang yo pusing nek. Sing wedok anu terus infok ya. Akhirnya sing lanang gendeng. Makanya cari istri yang solihah ya. Nah, perlu istri sih nggak punya, golek bojo sing nggak di Facebook iki kayak gak ono intinya ya. Ya apa? Cari istri yang tidak punya Facebook, kira-kira nemu apa ya? Sulit tak kira. Hampir semua orang ini punya Facebook ini. Ya sebenarnya Facebook ini positif juga ya. Tentunya buat ngaji, kita ini kan ngaji pakai Facebook ya. Kalau diambil positifnya ya positif. Tapi negatifnya ayo ikuti kayak wal kendaan, wal pacaran, wal gondol-gondolan ini repot ya. Aiki apalagi itu kan sering jadi tempat selingkuh loh. Twitter apa itu kan menjadi tempat orang saling. Dan lagi apalagi sekarang kan banyak aplikasi kencan, aplikasi apalagi yang mencari jodoh apa itu. Apa gitu nih? Aplikasi yang cari teman itu loh. Iku akhirnya wis wong golek balon-balon mana iku kene. Wanita menjual diri di situ, kacau di dunia medsos ini. Makanya harus dibatasi. Ya lah kok ono golek bojo sing gak di Facebook ini api. Termasuk almarhumah sholihah ya. Sholihah pada zaman ini kira-kira. Wa innama tafriguha angin mesti ini utawi ngosongaken niku wau mar'ah iku bitadbiril manzili kelawan ngatur omah wa biqodho isyahwati lan nekani syahwat jami'an kelan sekabehane ya. Istri kita ini membantu menyelesaikan urusan rumah dan juga urusan syahwat ini ya. Ya penting semua ini ya. Makanya peran istri ini sangat besar ya. Harus dihargai, suami jangan semena-mena. Waqala sallallahu alaihi wasallam Waqala Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, dawu sebagai Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi fi makna qouli ta'ala, dalam dawi Allah Ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah atina fid dunya hasanah. Qala dawu sebagai Muhammad al-Qurdi ya, doa yang dalam surat Al-Baqarah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Maksudnya apa? Al-mar'atu sholihah. Fid dunya hasanah itu intinya ya istri sholihah. Jadi kalau kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sudah include minta istri sholihah. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul ma'udiyal abdu ba'dal imani billah khairan min imra'atin sholihah. Sayyidina Umar berkata, ma'ud ya oratin baringi sopan rajul wong lanang sopan abdu kaulom ya ba'dal imani sausi iman billahi kelan Allah khairan ing perkara luwih bagus minim muratin timbang saking bojo wadon solihatin kang solihah ya. Nikmat terbesar hidup ini setelah mendapatkan iman itu mendapatkan istri solihah. Nah, istri solihah ini menjadi kunci kebahagiaan hidup. Orang bahagia yang pertama itu kan harus bahagia di rumah. Kalau orang di rumah tidak bahagia, sulit bahagia di tempat lain. Jadi tempat rumah ini harus tempat berteduh, tempat beristirahat, ini ya rumah kita. Kalau rumahmu seperti neraka, wah kerasan ke oma, bambung kan, turu gerdu kan. Nah, makanya kamu harus cari istri solihah ini supaya menjadi bagian dari ketenangan hidup ya. Setelah beriman, nikmat terbesar itu istri solihah. Solihah itu ya sing api, yo ayu barang, yo wis ayu, kelakuannya api, ya. Kelakuannya, ucapannya juga bagus, akhlaknya bagus, ya itu lengkap ya. Solihah ini
mencakup akhlaknya juga, rupanya juga. Istri elek ya rada susah ya, kurang bergairah. Makanya ya perlu kurang solihah ya, sing api secara standar. Wa inna min hunna sedene iku setengah sangking nisa gunaman ono bondo jarahan, maksudnya nil barang harta jarahan itu harta rezeki besar maksudnya. La yuhza kang ora den kang ora den lironi apa mindu saking gunaman. Ada mereka itu ada yang merupakan intan atau harta yang berharga. Istri yang solihah itu menjadi bagian yang sangat menyenangkan dalam hidupnya. Dan itu tidak akan terlupa seumur hidupnya. Rasulullah SAW walaupun sudah hijrah ke Madinah, begitu beliau masuk Mekah, beliau tetap datang ke makamnya Khadijah. Karena Khadijah ini pasangan hidup yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Jadi tidak akan terlupakan. Kanjeng Nabi itu seumur hidupnya masih sangat mengenang masa-masa bersama Sayyidah Khadijah. Karena Khadijah ini walaupun tua menyenangkan ya, kan lebih tua dari Nabi, tapi istri yang menyenangkan, istri yang membuat suami menjadi kuat gitu. Dan ini tidak gampang ya cari istri yang seperti Khadijah. Kalau istri cantik banyak, tapi kalau yang solihah ini semakin hari semakin sulit. Nah, makanya harus hati-hati ya, supaya kita dapat istri yang solihah. Wa min hunna ladi setengah sangking nisa gulalan ana pira-pira belenggu yufda kang den tebusi apa an minhu saking mengkono gulalan. Istri ini ada yang jadi anugerah, ada juga yang jadi petaka gitu, yang membuat kita terbelenggu kayak nandindi. Nandindi disentak, nandindi diperanguti, kan sesuai bingung dola. Istri ini ada yang bisa membuat hidupmu jadi bahagia, ada juga yang istri bisa membuatmu jadi sangat menderita. Tukang boceh, ngamuk, emesu, pokoknya akan hilang harga diri sebagai laki-laki. Apalagi kalau kamu tidak mampu, istrimu kaya, wah diinjak-injak harga dirimu. Kebajian nih bisa kan, bisa dihina kamu. Makanya kamu jangan kepingin istri kaya, nggak enak istri kaya. Seringkali dia itu menjadi apa? Menjadi celutak, menjadi superior. Lebih baik ya yang sederajat ya, kafaah. Atau tidak mampu tidak apa-apa, yang penting akhlaknya bagus. Wa qalu utai dawe Sayyidina Umar yuk la yuhda ayu ta'dhu dikasi isyadin den ijoli andu saking mengkono ma bi'atoin kelawan peparing. Ada istri yang tidak ternilai harganya gitu. Artinya ada istri yang begitu berharga dalam hidup kita ini. Saya sendiri mengalami ya, bagaimana istri, mempunyai istri yang almarhumah istri saya itu luar biasa. Sampai hari ini pun mungkin susah dihilangkan, tidak bisa mungkin dihilangkan. Karena terlalu terlalu baik ya. Orang kita ini akan terasa kalau sudah nggak ada. Seperti lagunya Ome Rama ini. Jadi semua itu akan terasa ketika sudah tidak ada ya. Betapa istri itu sangat berpengaruh dalam hidup kita ya. Sulit sekali. Makanya kalau kamu punya istri sudah baik, aja neko-neko. Kurang api ya, golek maneh. Fa inna min kayak diapi. Fa inna min sulit sekali kan. Ya cari istri solihah itu sulit sekali. Apalagi istri yang menemani kita waktu susah ya. Jadi saya selalu mengatakan mungkin kita bisa melupakan orang yang tertawa dengan kita, tapi kita akan sangat sulit melupakan orang yang pernah menangis bersama kita. Jadi ketika kita susah, dia bersama kita itu tidak akan hilang. Pasti itu akan menjadi sesuatu yang melekat ya. Karena orang susah bersama itu beda dengan senang bersama ya. Kalau orang yang senang bersama itu di mana-mana ada ya. Kalau hari ini orang ingin jadi istri saya mungkin banyak. Dulu waktu saya nggak punya apa-apa, wah susah juga, repot juga. Makanya carilah istri yang menerima kamu apa adanya, bukan ada apanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa fudiltu ala adam bi khoslataini. Fudiltu dan utamakan ingsun ala adam ing Nabi Adam bi khoslataini kan perkara luru.
Saya kata Nabi itu mendapat keunggulan, diunggulkan di atas Nabi Adam karena ada dua hal ya. Nabi punya kelebihan dibanding Nabi Adam pada dua hal. Yang pertama bundiwau kanat ono sapa zaujatu bojone Nabi Adam iku aunan nulungi lahu maring Adam alal maksiati te maksiat ya. Nabi ini beruntung istrinya baik. Nabi Adam ini kan agak keliru dikit nah. Istrinya ngajak maksiat. Nah waktu makan buah khuldi itu kan istrinya yang ngoyo-ngoyo. Konon waktu Nabi Adam dilarang tidak boleh makan buah khuldi, itu Nabi Adam sudah oke, nggak apa-apa. Tapi istrinya tuh kemenyang tuh, enak ibu, kepingin. Akhirnya Nabi Adam dirayu-rayu. Makanya katanya Nabi Adam itu habis dua, istrinya habis dua. Nabi Adam cuma satu kecil. Makanya Nabi Adam itu makan yang kecil, mentol di sininya sedikit, janggutnya. Ujungnya luru gede, dus buah khuldinya dua itu. Karena makannya besar-besar. Jadi wanita ini godaannya itu, Nabi Adam itu tergoda Ibu Hawa sehingga dia makan buah khuldi. Makanya dalam agama Kristen itu ada dosa warisan. Jadi semua anak lahir itu menanggung dosa. Dosa ini siapa? Dosa Nabi Adam. Kita enggak, Islam enggak ada dosa warisan. Dosa kok diwaris. Ya sawah. Dan Nabi Adam ini istrinya menulungi dia, mendurung dia melakukan maksiat. Waswaju ta pira-pira bojo ingsun Kanjeng Nabi iku awanun pira-pira kang nulungi limari ingsun ala taati ing taat. Istri Nabi tidak ada yang begitu. Istri Nabi semuanya mendorong Nabi semakin baik. Wakana lan ono sapa syaitonhu syaitone Nabi Adam iku kafirun kafir ya sing kudu Nabi Adam setan kafir. Wa syaitoni ta setan ingsun maksudnya kang kudu ingsun iku muslimun wong Islam. Layak muru kang ora perintah sapa syaiton illa bi khairin angin kelawan kebagusan. Fa adda mongko milang-milang sapa Kanjeng Nabi muawanataha ing oleh nulungine zaujah ala taati ing atas taat fadilatan ing dadi keutamaan ya. Dalam hadis itu Nabi kan mengatakan istri solihah itu istri yang unggul ya, yang bagus. Nabi dinilai lebih unggul dari Nabi Adam. Salah satunya faktor istri. Istrinya Nabi Adam menyuruh mengajak maksiat, istri Nabi mengajak berbuat baik ya. Jadi faktor istri ini menambahi kebaikan suami ya. Makanya kamu harus selalu ini ya, hati-hati. Yang kamu belum punya istri ini jangan sembrono. Ojo tertarik ke Facebook. Itu produksi kamera jahat kabeh. Sekarang ini kan ada itu elek foto ini gila pening celing ya. Karena ada aplikasi apa? Face up. Nah, orang cewek ada ireng koyo apa? Amjah yo foto yo iso tadi koyo Tomingse. Bisa di ini ya. Kamera sekarang ini bisa menipu orang. Makanya kalau kamu cari istri jangan dilihat Facebooknya. Sing Facebook itu kita nabi-nabi itu ya. Foto waktu mesem, waktu genit, tempat ngentut gak ono iku. Sing elek-elek gak ono. Makanya kalau kamu ini mau menikah, pelajari dulu suaminya atau istri ya, pelajari istrinya. Banyak orang kecewa gara-gara salah pilih. Delok ganteng itu. Saya sudah berapa kali ya mengingarek gak gelem wis warek ganteng. Aku kayak ojo iku gak apik. Makso. Sekarang ya efeknya sulit, rumah tangganya sulit. Kalau perempuan biasanya itu tertarik ganteng. Suara lanang ganteng wis. Ganteng-ganteng serigala. Akhirnya hidupnya jadi susah. Kalau laki-laki ya banyak tertipu juga ya melihat cantiknya, tapi tidak melihat akhlaknya. Ini juga akan menyiksa hidupnya. Orang kalau istrinya tidak solihah, gak genat, gak open, wah itu dia akan sangat tersiksa. Ya. Makanya ini faktor penting ya. Mencari istri ini harus istikharah ya. Di samping memperhatikan ya cara lahir, bobot bibit apa istilahnya, melihat kualitasnya ya. Orang ini nasab juga penting ya. Karena nasab ini juga mempengaruhi ya. Kalau istilahnya di saya dulu nikah itu sama-sama kelihatan baik ya. Seandainya ini meja
Meja yang asli kayu jati dipoles awet, tapi meja kayu randu bisa jadi bagus dipoles, tapi oleh orang tahun dia preok, artinya tidak tahan. Nah, orang yang asli nasabnya itu kurang kuat itu bisa jadi sering kasus ya, sering itu seperti itu, di tengah jalan bengkong tidak kuat. Jadi karena bahannya kayu randu, suwe-suwe kena panas, kena udan, bengkong cukai. Tapi kalau yang kayu jati tahan hujan panas kuat. Nasab ini juga penting. Jadi lihat dulu nasabnya gimana, agamanya gimana, akhlaknya nomor satu ya. Ojo suka delok bokongi tok ae. Sing gede bokongi slender jenenge. Jadi kamu harus melihat ini. Istri yang bisa menolong, walaupun mungkin anaknya orang biasa tidak masalah, tapi bukan anaknya orang yang punya sejarah buruk lah. Bukan orang yang copet, begal, itu kan tidak bagus. Ya carilah orang yang walaupun petani tapi baik-baik, orangnya jujur ya, akhlaknya baik ya. Ini penting juga. Kucing aja kalau nasabnya baik itu mahal ya. Kucing ini ada yang namanya kucing pet. Nah itu kucing yang nasabnya ada silsilahnya. Meong anaknya Molly, anaknya Heru, anaknya siapa, ada nasabnya gitu. Lu kucing yang ada nasabnya ini mahal, jutaan. Karena nasabnya itu yang mahal. Ya kucing kayak kampung yang murah, kan nasab itu. Bin apa itu? Bin rame-rame yang mana. Hasil itu arisan yang murah gitu. Jadi kalau kucing yang riwayatnya jelas mahal. Ayam juga, manusia juga ya. Jadi penting juga ya nasabnya yang baik. Tapi nomor satu agama. Agama itu bukan berarti harus hafal Quran, enggak ya. Agama itu artinya menjalankan agama dengan baik gitu loh. Ya Pak arti ini walaupun hafal Quran tapi gak sembahyang ya keliru. Jadi beragama itu berakhlak mulia ya, menjalankan agama, ibadah lah gampangannya. Itu penting ya. Beragama. Cantik juga penting ya. Bercantik ini juga membuat orang jadi bangga. Bojo ayu kan melakukan dalan pantas. Diwasno konco iku apik. Coba bojomu wele mungkin tidak kocan ya. Nggak enak juga ya, yang relatif lah ya, yang cantik ya itu bagus ya. Tapi jangan terlalu cantik ya. Bojo terlalu cantik kayaknya mahal, biayanya mihil, berat. Carilah ya yang agamanya bagus ya, cantik juga penting. Nasabnya juga penting ya. Kaya itu juga yang terakhir aja. Istri kaya itu gak selalu enak ya. Banyak orang istri kaya itu malah hidupnya tersiksa karena sok ngatur. Kon rapi bojo sugih kon diatur kon. Didik iki bapakku. Nyingkri yo ya apa kan. Kon ini bondo katok-tok habis harga diri suami. Makanya enggak usah terlalu kaya ya. Yang seimbang aja. Yang penting iku akhlaki apik ya. Jangan sekali-kali kamu cari istri yang tidak beragama. Wah itu berat ya. Nanti pada akhirnya kan mudah frustasi, mudah kacau, urip minggat ya. Kon sik seneng-senengi bojomu minggat. Gonceng wong, nangis Cina kon. Nah. Makanya jangan jadi menyesal ya. Muga-muga kabeh dibarengi pasangan hidup yang soleh dan solehah.